Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulurku? Sehat selalu bukan? Alhamdulillah. Semoga jenengan semua diparingi kesehatan, rezeki, engkang manfaat, engkang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dulur. Hari ini kami berada di area pemakaman seorang ulama, seorang penyebar agama Islam yang ada di Kediri. Beliau adalah Mbah Yai Shodiq Kapurjo. Monggo kita tahlilan dulu ke makam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat channel Jejak Langkah, kali ini kita akan menyelami kisah seorang kiai dari Kapurjo, Kediri. Mari bersama-sama menelusuri jejak hidup dan warisan spiritual beliau. Sekitar kurang lebih 20 menit ke arah utara dari Monumen Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, terdapat pondok pesantren Salafiyah Kapurjo yang merupakan salah satu pesantren tertua di Kabupaten Kediri. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hasan Muhyi pada akhir tahun 1800 dan terdaftar serta diakui Kemenak pada tahun 1919. Beliau dilahirkan pada tahun 1921 dengan nama lengkap Muhammad Hayyin, putra keempat dari 9 bersaudara dari pasangan Kiai Yasir dengan Nyai Umi Kulsum. Secara silsilah dari jalur ibu, Nyai Umi Kulsum adalah putri dari Kiai Hasan Muhyi, pendiri pondok pesantren Kapurjo, dan juga Nyai Umi Kulsum merupakan kakak kandung dari Ibu Masruroh, istri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sedangkan dari jalur ayah, Kiai Muhammad Yasir merupakan salah satu santri dari Syekhona Khalil Bangkalan. Perubahan nama Muhammad Hayyin menjadi Muhammad Shodiq terjadi ketika beranjak dewasa. Perubahan nama tersebut dilakukan oleh ayahanda dengan maksud kelak ketika sudah dewasa, Muhammad Shodiq menjadi orang yang banyak berbuat kebenaran dan kebaikan. Mbah Shodiq sapaan akrab masyarakat sekitar. Beliau pengasuh generasi ketiga di Pondok Pesantren Salafiyah Dusun Kapurjo, Desa Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masa belajar Muhammad Shodiq dilalui seperti halnya anak-anak muda pada umumnya. Setelah selesai mengaji kepada orang tuanya, Shodiq muda mengembara dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pada tahun 1940, kakak perempuan Muhammad Shodiq, Siti Aini, mengikuti suaminya, yaitu Kiai Abdul Fattah, mendirikan pesantren di daerah Ngelawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Mendapat amanat dari ibundanya, Shodiq muda akhirnya ikut ke Ngelawak, Kertosono. Selain belajar kitab kuning kepada Kiai Abdul Fattah, beliau juga membantu melayani kakaknya. Pada tahun-tahun tersebut adalah masa awal kemerdekaan, di mana terjadi agresi militer oleh Belanda. Bagaimana fatwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu mempertahankan kemerdekaan
adalah hal yang wajib. Maka jiwa patriotisme Sotik muda bergejolak. Bersama dengan teman-teman santri, acap kali Sotik muda mengikuti gemblengan dari beberapa kiai. Beberapa amalan khas pesantren seperti hizib, puasa mutih dikuasai oleh beliau. Hal ini pula lah yang kelak menjadikan namanya cukup terkenal. Sotik muda kembali pulang ke Kapurjo untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sekitar tahun 1955. Setelah kakak kandungnya, Kiai Mawardi, yang merupakan penggagas sistem madrasah, wafat, Kiai Sotik mendapat amanah dari keluarga besar untuk menjadi kepala sekolah. Bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, Muhammad Sotik membuat inovasi pendidikan di pondok pesantren Kapurjo. Beberapa inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat sistem pendidikan madrasah di bawah naungan pesantren Salafiyah yang diberi nama Madrasah Islam Salafiyah, yang sejajar dengan Madrasah Diniyah pula. Madrasah Islam Salafiyah ini menampung siswa dari masyarakat sekitar Pagu dan meluber hingga keluar wilayah kecamatan. Madrasah Islam Salafiyah ini berkembang dari tahun ke tahun, dan yang unik dari lembaga ini adalah tidak adanya sekat pemisah antara santri laki-laki dengan santri perempuan dalam proses belajar. Kegiatan ekstrakurikuler seperti seni hadroh, drum band menjadi pelengkap kurikulum pendidikan di Madrasah Islam Salafiyah. Dalam setiap event kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh NU maupun pemerintah daerah, drum band yang dimainkan oleh santri putra dan putri selalu turut memeriahkan. Sekitar tahun 1970, bersama pengasuh lainnya, Kiai Sotik mengembangkan pendidikan. Maka berdirilah pendidikan lanjutan setingkat madrasah diniyah wusto yang diberi nama Tarbiyah Islam Mu'alimin. Tujuan pemberian nama Tarbiyah Islam Mu'alimin adalah agar atumam atau alumni Tarbiyah Islam Mu'alimin menjadi pendidik agama di masyarakat. Kurikulum di dalam Tarbiyah Islam Mu'alimin tidak jauh berbeda dengan kurikulum pendidikan diniyah pada umumnya, yaitu berisi pelajaran kitab kuning dengan metode bandongan dan sorokan. Dengan adanya Tarbiyah Islam Mu'alimin, sistem pembelajaran antara Madrasah Islam Salafiyah dan Tarbiyah Islam Mu'alimin pun mengalami perubahan jenjang. Madrasah Islam Salafiyah dilaksanakan selama 6 tahun dan ada pemisahan antara santri putra dengan santri putri dalam proses pembelajarannya. Sedangkan jenjang Tarbiyah Islam Mu'alimin ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan mencampur antara santri putra dengan santri putri. Peminat Tarbiyah Islam Mu'alimin cukup banyak. Dengan seiring berjalannya waktu, ada pula santri-santri dari luar Kediri, bahkan dari luar Jawa Timur. Selain sebagai pendidik di pesantren, Kiai Sotik merupakan salah satu penggerak Nahdlatul Ulama di daerah Paku, Kabupaten Kediri. Kecintaan beliau kepada organisasi NU terbukti dengan nyata. Kiai Sotik selalu menghidupkan tradisi-tradisi NU. Acara Lailatul Istima yang merupakan salah satu amaliyah NU selalu Kiai Sotik adakan dengan biaya pribadi. Berkolaborasi bersama Kiai Mahfud Ilyas yang masih merupakan sepupu beliau, Kiai Sotik memimpin acara manakiban dengan jamaah yang mencapai 1000.
10 ribuan. Setiap acara NU, baik berskala lokal maupun kabupaten yang diselenggarakan di pesantren Kapurejo akan difasilitasi oleh Kiai Sotik, baik dari segi material maupun non-material. Seringkali dalam hal pendanaan untuk suatu acara, Kiai Sotik tidak segan-segan merogoh koceknya sendiri. Pada waktu Muktamar NU ke-30 di Kediri, setiap hari Kiai Sotik berkeliling kota Kediri dengan didampingi oleh penderek. Tujuannya adalah memberi bantuan makanan pada banser yang pada waktu itu ikut menjaga di perempatan-perempatan jalan. Dalam setiap event istighosah sekitar tahun 1900-an, Kiai Sotik akan mengirim para santri dan santriwatinya untuk ikut acara tersebut. Kiai Sotik juga sering memberikan gemblengan atau ijazahan ilmu kanuragan terhadap banser di wilayah Kecamatan Pagu. Maka tak heran personil banser mencapai angka 2000-an, bahkan lebih. Pada tahun 1994, Kiai Sotik memprakarsai pembangunan gedung NU di wilayah Kecamatan Pagu. Sebidang tanah wakaf beliau serahkan pada NU untuk didirikan gedung NU. Pada tahun 1997, Kiai Sotik turut andil memprakarsai berdirinya lembaga pendidikan formal setingkat MTS dan MA di daerah Pagu. Bersama dengan MWCNU Kecamatan Pagu membuat lembaga pendidikan dengan tujuan agar putra-putri warga Nahdliyin dapat bersekolah di lembaga milik NU. Kini lembaga tersebut berkembang cukup pesat dan diminati oleh masyarakat. Walaupun beliau memiliki banyak peran dalam pengembangan organisasi NU, Kiai Sotik selalu menolak masuk dalam struktural NU, baik di tingkat ranting, majelis, wakil cabang, maupun di tingkat kabupaten. Kehidupan sehari-hari Kiai Sotik begitu bersahaja, dengan santri yang berjumlah kurang lebih 2000-an orang. Santri-santri beliau dikenai biaya SPP yang sangat murah dan tidak ada tarikan untuk uang gedung, dikarenakan beliau berprinsip santri adalah anak dan sudah sepatutnya orang tua memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anaknya. Sepeda kumbang menjadi teman setia Kiai Sotik ketika berangkat mengajar, pergi ke pasar, atau sekedar keliling meninjau masyarakat sekitar. Selain dikenal kezuhudannya, Kiai Sotik dikenal sebagai sosok yang dermawan. Sedekah merupakan prinsip hidup Kiai Sotik. Diceritakan seringkali beliau bertemu anak-anak kecil, berapapun jumlahnya, seluruhnya akan mendapat uang saku. Seluruh bangunan pesantren pun menggunakan uang pribadi Kiai Sotik. Beliau selalu menolak untuk menarik sumbangan dari masyarakat, wali santri, maupun dari pemerintah. Karena sifat yang merakyat ini membuat masyarakat merasa dekat dengan Kiai Sotik. Jiwa nasionalis juga cukup kuat terpatri pada diri Kiai Sotik. Hal ini bisa dibuktikan setiap masuk bulan Agustus, seluruh wilayah pesantren Kapurejo dan jalan-jalan di dusun Kapurejo bernuansa merah putih. Dalam kegiatan peringatan HUT RI di wilayah Kecamatan Pagu, Kiai Sotik selalu semangat ikut serta dalam memperingatinya.
Seluruh santri yang ikut upacara diberi konsumsi dari uang pribadi beliau. Kiai Shodiq merupakan sosok ulama yang aktif menulis. Pelajaran di Madrasah Islam Salafiyah sebagian merupakan karya tulis beliau. Selain itu, ada beberapa karya beliau yang banyak dipakai oleh masyarakat. Di antaranya, 1. Ada Fikih Jawan, yaitu buku fikih dasar berbahasa Jawa. 2. Tauhid Jawan, yaitu buku ilmu tauhid dasar berbahasa Jawa. 3. Tajwid Jawan, buku tajwid dasar berbahasa Jawa. 4. Tahaji, yaitu buku cara belajar menulis huruf Arab. Kelima, Nahwu Wadi, yaitu ilmu nahwu dasar. Selain menulis kitab, beliau juga gemar membuat syair lagu yang diajarkan kepada santri-santrinya. Pada bulan Oktober tahun 2000, ketika selesai berwudu untuk persiapan sholat asar, tiba-tiba Kiai Shodiq merasa seluruh tubuhnya lemas. Beberapa saat kemudian beliau wafat, meninggalkan ribuan santri dan jamaah dari berbagai daerah. Mendengar Kiai Shodiq wafat, ribuan pelayat mengantarkan beliau ke pemakaman keluarga yang letaknya di belakang pondok pesantren Kapurjo. Kini makam Kiai Shodiq menjadi rujukan para peziarah baik dari sekitar Kediri maupun dari luar Kediri. Tentunya para peziarah ingin mendoakan beliau sebagai bentuk terima kasih karena selama hidupnya beliau memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulurku, ziarah kali ini telah usai. Semoga kita mendapatkan manfaat, berkah dan barokah dari beliau Uson Mbah Shodiq Kapurjo. Di sini tempatnya enak dulu, kalau panjenengan mau ke sini fasilitasnya sudah komplit. Ada tempat wudhu, toilet, di bawah ini juga ada musola. Kalau dengan mau parkir naik motor lewat pemakaman umum bisa, lewat sebelah pondok juga bisa. Jadi kalau rombongan naik bis, insya Allah bisa diparkir di depan di area pondok. Jalan ya kira-kira 500 meter masuk ke area makbaroh dari Mbah Kiai Shodiq. Demikian dulur yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada salah-salah informasi. Insya Allah berjumpa lagi dengan kami minggu depan tetap di acara yang sama, jalan-jalan ziarah makam waliullah. Mungkin kalau dari jenengan ada yang ingin request kita mau kemana, monggo ditulis di kolom komentar. Dan untuk dulurku yang sudah like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya, saya aturkan matur nuwun, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.